Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Yamin Nur Yamin. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Fitri Dwi Yuningsih, Taif, Irma Febriani, Ahiroh Dewi, dan Juliandi akan mempresentasikan tugas arsitektur enterprise ya, dengan judul pembuatan blueprint arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM dengan studi kasus peta ABC leasing, yang mana peta ABC leasing itu sendiri ada, akan tetapi kita samarkan untuk namanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Next. Di sini latar belakang masalahnya. Peta ABC leasing adalah sebuah perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Dalam prosesnya, peta ABC leasing seringkali menemui kendala-kendala yang menghambat proses bisnis PT ABC leasing. Kendala-kendala yang dihadapi adalah seringkali ditemukan data dari calon nasabah yang tidak valid, banyaknya calon nasabah yang data Pevendo-nya jelek, dan banyaknya nasabah yang nunggak angsuran sehingga menyebabkan denda dan penarikan unit, pendataan dan penyimpanan BPKB, pencarian data customer, dan keamanan BPKB. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat perencanaan arsitektur enterprise menggunakan acuan framework TOGAF ADM pada peta ABC leasing. Next. Tujuan pembahasannya adalah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan arsitektur enterprise menggunakan metode TOGAF ADM berdasarkan proses bisnis inti dari perusahaan yang akan menghasilkan suatu laporan IAP yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan SI atau TI pada PT ABC Leasing, di mana hasilnya dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan perusahaan. Untuk ruang lingkup kajiannya, yang pertama, ruang lingkup pembahasan difokuskan pada kegiatan inti pada PT ABC Leasing. Yang kedua, kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah TOGAF. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas anggaran dalam perencanaan enterprise arsitektur pada PT ABC Leasing. Yang keempat, penelitian ini menghasilkan laporan EAP yang akan dijadikan acuan pengembangan SI atau TI berdasarkan kondisi proses bisnis organisasi saat ini. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak sampai membuat aplikasi yang tertera pada laporan EAP yang dihasilkan. Next. Untuk sumber datanya, dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan pada PT ABC Leasing, di mana data-data tersebut diperoleh dengan beberapa metode. Yang pertama, observasi adalah suatu teknik dalam memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap sumber data dalam peta ABC Leasing. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah metode dalam perolehan data dengan melakukan diskusi dan tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan terhadap pegawai peta ABC Leasing itu sendiri. Next. Di sini, pengertian enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi pada setiap perusahaan atau bisnis yang kemudian diintegrasikan guna mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan. Untuk TOGAF, TOGAF Architecture Development Method dianggap inti dari TOGAF dan terdiri dari pendekatan siklik terhadap untuk pengembangan keseluruhan arsitektur enterprise, di mana arsitektur development method yang menyediakan jalan bekerja untuk arsitek. Tahapan-tahapan ADM diperlihatkan pada gambar di samping. Next. Di sini ada perbandingan zaman dan TOGAF framework. Untuk TOGAF framework, TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikan bersifat fleksibel dan bersifat open source. Untuk Shahman, suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Irma. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Fitri. Selanjutnya, izin Pak Yamin, saya akan membahas PowerPoint selanjutnya itu tentang preliminary phase. Fase ini merupakan tahapan persiapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi 5W plus 1H atau what, who, why, when, where, and how.
dalam perencanaan arsitektur SI atau TI. WA terdiri dari objek adalah ruang lingkup arsitektur di PT ABC Leasing. Deskripsinya membuat perencanaan arsitektur SI atau TI. Who, objeknya adalah siapa yang terlibat dalam membuat perencanaan arsitektur SI atau TI. Deskripsinya adalah pembuat perencanaan atau peneliti. Narasumbernya adalah karyawan leasing ABC. When, objeknya waktu penyelesaian perencanaan arsitektur SI atau TI. Deskripsinya pada November 2022. Where, objeknya lokasi studi kasus penelitian. Where, deskripsinya PT ABC Leasing. Why, objeknya adalah alasan perencanaan arsitektur SI atau TI dibuat. Deskripsi adalah untuk membuat rencana arsitektur SI atau TI yang dapat menyelaraskan antara arsitektur bisnis, organisasi dengan kebutuhan sistem dan teknologi informasi, sehingga dapat membuat aktivitas atau proses bisnis berjalan secara efisien, efektif, serta meningkatkan pelayanan dari organisasi kepada customer. How, objeknya adalah menentukan bagaimana perencanaan arsitektur SI atau TI dibuat. Deskripsinya, perencanaan arsitektur SI atau TI dibuat dengan menggunakan framework TOGAF dengan ADM sebagai metode pengembangan arsitekturnya. Next. Oke, selanjutnya prinsipal katalog. Prinsipnya terdiri dari 8 item, yaitu 1. Arsitektur SI atau TI yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas atau proses bisnis, serta tugas pokok dan fungsi atau tupoksi di PT ABC Leasing. Tujuannya mendukung aktivitas atau proses bisnis dan tupoksi dari PT ABC Leasing memperkuat hubungan antara infrastruktur dan aktivitas atau proses bisnis sehingga memudahkan penyelarasan aktivitas atau bisnis ketika terjadi perubahan. 2. Arsitektur SI atau TI yang dibuat harus mudah dikelola dan digunakan atau user-friendly. Memudahkan dalam penggunaan akan meningkatkan efektivitas dari aktivitas atau proses bisnis yang dilakukan, serta meningkatkan efisiensi sumber daya. Selanjutnya, membantu kerjasama antar bagian pada organisasi. 3. Arsitektur SI atau TI yang dikembangkan harus mendukung kesinambungan aktivitas atau proses bisnis. Tujuannya meminimalisir gangguan pada sistem yang dapat menghambat operasional aktivitas atau proses bisnis. 4. Arsitektur SI atau TI yang dikembangkan harus aman. Tujuannya tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan data, serta teknologi yang ada di PT ABC Leasing. Meminimalisir dampak dari bencana, mampu bertahan dari serangan malware, hack, dan sebagainya. 5. Arsitektur SI atau TI yang dirancang harus memudahkan dalam menambah dan pengembangan di masa depan. Tujuannya adalah memudahkan respon yang lebih cepat apabila ada perubahan atau untuk mengikuti perubahan tren IT. Mengidentifikasi biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur. 6. Aplikasi dengan data yang mudah diakses. Tujuannya memudahkan dalam memproses data untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kemampuan berbagi data dan sumber daya lain dalam pelayanan kepada pengguna, memudahkan dalam mengakses data secara bersama untuk mempercepat pelayanan dan pengambilan keputusan. 7. Data harus konsisten di semua bagian dan data harus dikelola sebagai suatu aset. Tujuannya meningkatkan ketersediaan data bagi pihak yang membutuhkan, memudahkan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap kualitas data. 8. Keamanan dan kerahasiaan data. Tujuannya melindungi data dari akses yang dilakukan pihak-pihak tidak berwenang, mengatur stakeholder untuk pengelolaan data. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dewi. Silahkan, Dewi. Terima kasih, Mbak Fitri. Selanjutnya yaitu ruang lingkup enterprise arsitektur. Untuk batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ruang lingkup pembahasan difokuskan pada kegiatan inti pada PT ABC Leasing.
Yang kedua, kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas anggaran dalam perencanaan enterprise arsitektur pada PT ABC Leasing. Yang keempat, penelitian ini menghasilkan laporan EAP yang akan dijadikan acuan pengembangan SI atau TI berdasarkan kondisi proses bisnis organisasi saat ini. Yang kelima, penelitian ini tidak sampai membuat aplikasi yang tertera pada laporan EAP yang dihasilkan. Selanjutnya, menentukan framework arsitektur. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya, bersifat fleksibel dan bersifat open source. Sedangkan framework Zahman merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Dari perbandingan di atas, dapat kita simpulkan framework TOGAF lebih bagus, sehingga kami memutuskan untuk menggunakannya. Kemudian, requirement management. Semua fase pada TOGAF ADM termasuk requirement management karena setiap fase yang ada saling berhubungan dan berpacu pada requirements management. Fase ini bertujuan untuk melakukan detail kebutuhan perusahaan dengan melakukan dokumentasi kebutuhan pengguna. Tujuan fase ini untuk menyediakan tahapan mengidentifikasi dan pengelolaan kebutuhan enterprise. Selanjutnya, fase A atau arsitektur vision. Fase ini berguna untuk mendefinisikan ruang lingkup, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas pada organisasi yang disusun menggunakan value chain diagram, mengidentifikasi stakeholder, mengidentifikasi permasalahan pada setiap aktivitas, serta membuat solusi dari permasalahan tersebut. Aktivitas utama terdiri dari proses berkaitan dengan pengelolaan terhadap pembiayaan pembelian kendaraan dengan skema kredit. Sedangkan aktivitas pendukung terdiri dari aktivitas pengelolaan keuangan, kepegawaian, TIK, dan perlengkapan umum. Selanjutnya, aktivitas utama pada arsitektur vision ini terdiri dari masukan, yaitu penerimaan calon customer, untuk proses yaitu menganalisa data customer, survei, tanda tangan kontrak, serta penerimaan kendaraan. Untuk keluaran diantaranya diterbitkan faktur pengiriman kendaraan, kemudian penerbitan SP1-3 bagi customer yang menunggak, kemudian penagihan denda keterlambatan angsuran, dan penarikan unit bagi customer yang 3 bulan tidak bayar angsuran. Untuk pemasarannya, yaitu melalui promosi leasing via media sosial dan brosur, dan promosi lewat pameran. Untuk pelayanannya, tersedia cabang leasing di berbagai daerah. Kemudian aktivitas pendukung, diantaranya pendukung infrastruktur, yaitu pengelolaan keuangan. Untuk pendukung sumber daya manusia, yaitu pengelolaan kepegawaian. Untuk pendukung teknologi, yaitu pengelolaan TIK, dan pendukung barang, yaitu pengelolaan perlengkapan umum. Berikutnya, kami melakukan pemetaan hubungan stakeholder dengan aktivitas PT ABC Leasing, serta keterlibatan stakeholder dalam setiap aktivitas. Di sini stakeholder terdiri dari 4, yaitu kepala cabang, marketing head, marketing officer, dan collection. Untuk kepala cabang, aktivitasnya yaitu mendampingi officer survei VIP customer, mengapprove aplikasi masuk, dan memantau proses angsuran. Untuk marketing head, aktivitasnya yaitu mengapprove aplikasi masuk, memantau proses angsuran, dan mendampingi officer survei luar kota. Untuk marketing officer, aktivitasnya yaitu menerima data customer yang akan leasing, mendampingi officer survei luar kota, survei customer, cek Pvindo, menganalisa data, menaikkan aplikasi permohonan kredit, serta mendampingi pihak dealer menyerahkan unit. Untuk collection, aktivitasnya yaitu memantau angsuran customer, memberi peringatan customer yang menunggak angsuran, memberikan denda customer yang nunggak, serta menarik unit bagi customer yang lebih dari 3 bulan nunggak. Permasalahan organisasi pada PT ABC Leasing ini diantaranya terdapat beberapa aktivitas dan tolak ukur.
Untuk leasing ABC ini, aplikasi yang ada sedang dalam tahap pengembangan, di mana permasalahannya yaitu banyak data customer yang tidak valid, serta banyak customer yang Pevindo-nya buruk. Untuk collection, aktivitasnya yaitu belum adanya sistem untuk membantu kegiatan penyimpanan BPKB. Permasalahannya itu terkendala dalam pencarian data customer, serta kurang keamanan BPKB. Untuk finance, aktivitasnya belum adanya sistem untuk merekap BPKB masuk dan keluar. Permasalahannya yaitu pada pendataan dan penyimpanan BPKB. Solusi dari permasalahan tersebut, untuk leasing ABC, kami membangun aplikasi untuk mengelola segala urusan customer yang sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang berjalan pada perusahaan leasing, serta dengan memperhatikan aspek keamanan datanya. Untuk collection, kami membangun sistem pelacakan terhadap customer yang memiliki tunggakan. Untuk finance, kami membangun sistem pendataan BPKB masuk dan keluar. Berikut ini solution concept diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi arsitektur SI atau TI yang akan ditargetkan. Berikut gambar di bawah ini. Untuk channel yang digunakan diantaranya internet, LAN, VPN. Untuk front office yaitu portal website, untuk middle office yaitu customer approval management, sistem pelacakan customer, serta sistem pendataan BPKB. Untuk back office yaitu reporting. Gambar di atas menjelaskan solution concept diagram yang terdiri dari 4 layer, yaitu channel, front office, middle office, dan back office. Pada middle office terdapat sistem informasi atau aplikasi yang ditargetkan untuk PT ABC Leasing. Perbedaan sistem informasi dengan aplikasi, yaitu sistem informasi memiliki ruang lingkup penggunaan yang lebih luas, serta fungsi dan kegunaannya lebih banyak dibandingkan aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Andi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Rekan-rekan semuanya dan Pak Yamin, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pemaparan presentasi berikutnya. Di mana kita ketahui setiap perusahaan mempunyai visi dan misinya. PT ABC Leasing sendiri itu visi dan misinya ada menjadi perusahaan yang profesional dan terpercaya. Misinya memberikan layanan dan solusi pembiayaan yang tepat waktu dan akurat. Struktur organisasinya itu terdiri dari branch manager, ada marketing head, bawahnya lagi deputy marketing head dan marketing officer. Lalu ada collection head, selanjutnya deputy collection head, dan ada lagi di bawahnya field collection dan desk collection. Berikutnya ada finance head, di bawahnya ada deputy finance head, lalu ada finance officer. Next. Ya, yang selanjutnya adalah fase B, di mana itulah bisnis arsitektur. Arsitektur bisnis memodelkan elemen terkait bisnis dari arsitektur perusahaan. Standar TOGAF menyebutkan bahwa proses bisnis adalah elemen yang sangat penting karena mereka secara efektif mengatur penggunaan semua elemen untuk menciptakan nilai yang bersekutu dengan misi perusahaan. Bahasa Archimedes dilengkapi untuk memodelkan arsitektur bisnis TOGAF secara grafis. Namun, standar Archimedes mengusulkan gaya arsitektur berorientasi layanan, sesuatu yang ditentukan dalam model intinya karena gaya ini mempromosikan fleksibilitas maksimum, penggunaan kembali, dan kecepatan perubahan dengan biaya rendah dan risiko rendah. Proses bisnis mewujudkan layanan bisnis dalam pendekatan ini di mana nilai dikaitkan dengan layanan. Next. Ya, berikutnya yang akan saya tambahkan adalah business use case. Di mana terdiri dari 4 aktor, ada customer, marketing officer, manager, dan collection. Nah, kita ketahui untuk prosesnya, customer akan mengisi data dan melengkapi syarat, lalu akan dilakukan pengecekan oleh marketing officer dengan memeriksa kelengkapan, proses kredit, lalu melakukan survei ke rumah customer. Setelah itu akan dilanjutkan oleh manajer, di mana kreditnya akan disetujui. Setelah disetujui akan melakukan pengiriman unit ke customer, lalu akan ada pemantauan dari collection atau mengontrol apabila customer tidak melakukan pembayaran atau penunggakan angsuran akan dilakukan penarikan unit. Untuk proses bisnisnya sendiri
terbagi dua, ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu untuk proses, ada proses lewat melalui media sosial, lalu promosi lewat brosur, ada penarikan unit, penagihan denda keterlambatan, penerbitan SP 123 untuk konsumen tidak melakukan pembayaran, ada penerbitan faktur kendaraan, ada penerimaan kendaraan dan tanda tangan kontrak, survei, menganalisis data konsumer, dan penerimaan calon konsumer. Untuk aktivitas pendukung, itu ada pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawaian, pengelolaan TIK, dan pengelolaan perangkat umum. Nah, berikutnya ada fase C, itu Information System Architecture. TOGAF tahap C mencangkup arsitektur aplikasi dan data. Ini diperlakukan sebagai segmen arsitektur terpisah dalam kerangka TOGAF, tetapi dalam data bahasa Archimedes adalah aspek dari setiap domain arsitektur. Berikut contohnya arsitektur aplikasi. Itu terdiri dari front office dan back office. Front office sendiri itu ada aplikasi pengajuan kredit yang akan menjadi data pengajuan, ada aplikasi pengaduan yang akan menjadi data pengaduan customer. Untuk back office, itu ada aplikasi customer approval management yang akan jadi data customer. Ada lagi aplikasi sistem pelacakan customer, itu akan jadi data alamat dan kontak consumer. Ada berikutnya ada sistem pendataan aset atau BPKB, itu akan menjadi data BPKB baik masuk ataupun keluar. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan Mas Toib untuk presentasi berikutnya. Terima kasih Saudara Juliandi. Selamat malam Bapak Yamin. Berikut akan saya lanjutkan paparannya, lanjut ke fase D, yaitu teknologi arsitektur. TOGAF pada fase D berkaitan dengan arsitektur teknologi yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan mewujudkan aplikasi dan persyaratan data yang ditentukan dalam fase C. Standar Archimedes memiliki lapisan terpisah untuk arsitektur teknologi, di mana teknologi seperti perangkat lunak sistem, DBMS, dan jalur komunikasi dapat diwakili. Dapat kita lihat arsitektur teknologi yang kita buat dengan menggunakan Archimedes. Pada PT ABC Leasing, di sini kita ajukan berupa 5 aplikasi, di mana aplikasi itu antara lain aplikasi pengajuan kredit, aplikasi sistem pelacakan customer, aplikasi pengaduan, aplikasi customer approval management, dan sistem pendataan aset, dalam hal ini BPKB. Di mana semuanya dapat diakses baik oleh branch manager, marketing head, marketing officer, dan collection. Semua aplikasi ini terhubung dalam satu server, di mana server ini terdiri dari 3 server, di mana yang pertama adalah server file, yang kedua server untuk web, dan yang ketiga server untuk database. Di sini juga ada firewall, ini terkait dengan keamanan data, karena ini juga diakses oleh pihak yang barangkali tidak diinginkan. Selain itu juga kita ajukan juga dibangunnya data center, di mana data center ini sama terdiri dari file server, web server, dan database server. Next. Yang berikutnya untuk di fase E, Opportunities and Solution. ADM TOGAF berlanjut dengan fase E dan F, yang berhubungan dengan memilih solusi dan merencanakan implementasi migrasi arsitektur baseline ke status target.
dapat kita lihat gap arsitektur aplikasi yang kita buat dengan menggunakan Archimedes. Di sini ada berbagai warna, yang warna-warna ini mewakili yang dapat kita lihat di legend, di mana warna biru ini aplikasi yang sebaiknya memang dibangun atau diusahakan untuk ada. Ada warna kuning, only baseline, ini bisa dikembangkan ataupun tidak. Dan yang berwarna merah ini hanya kita ajukan dan kemungkinan besar bisa dibuat atau tidak usah dibuat. Next. Yang berikutnya masih di tahap E, di fase E, yaitu gap arsitektur teknologi informasi pada ABC leasing. Arsitektur teknologi sama seperti yang tadi disebutkan di atas. Ada 5 aplikasi yang kita ajukan, di mana kita ajukan 2 server. Server pertama adalah server terkait file server, web server, dan database server. Yang kedua adalah data center. Kalau kita lihat di legend, bisa kita lihat untuk data center hanya merupakan target, karena mungkin data center ini hanya bisa dibuat di unit atau di perusahaan yang besar. Kalau untuk perusahaan yang kecil, dalam hal ini branch manager atau cabang, mungkin hanya membutuhkan server terkait server file dan web server. Next. Fase F, migration planning. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi prioritas aktivitas mencakup penafsiran, ketergantungan, biaya manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Untuk fase G, implementation governance, untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. Membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan, melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan dideploy, menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Untuk fase H, arsitektur change management. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur. Untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring kelanjutan dari hal-hal seperti pengembangan teknologi baru, perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase preliminary. Next. Dari tahapan di atas bisa kita simpulkan dan kita berikan saran untuk PT ABC Leasing. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan arsitektur SI ataupun TI pada PT ABC Leasing dilakukan menggunakan framework TOGAF dengan ADM sebagai metode pengembangan arsitekturnya, menghasilkan blueprint atau cetak biru yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Perencanaan arsitektur SI ataupun TI menghasilkan 21 arsitektur bisnis yang dimodelkan dengan rich picture, 4 arsitektur aplikasi yang dimodelkan dengan use case diagram, 4 arsitektur data yang dimodelkan dengan class diagram, serta pada arsitektur teknologi dirancang infrastruktur, jaringan, dan teknologi portofolio katalog. Penelitian ini menghasilkan metric gap analisis dan untuk melihat
kesenjangan atau gap antara sistem yang berjalan saat ini dengan arsitektur SI atau TI yang telah dirancang. Penelitian ini juga disusun roadmap rencana implementasi arsitektur SI ataupun TI tersebut. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melengkapi fase-fase penelitian F, migration planning, fase G, implementation, government, hingga fase H, yaitu arsitektur manajemen. Next. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk selanjutnya. Saya kembalikan ke Saudara Fitri selaku moderator. Baik, terima kasih Mas Toif atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.